Bapak hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kali ini adalah rumah yang dihuni malaikat dan rumah yang dihuni setan-setan. Seperti apakah rumah yang di dalamnya banyak setan-setan, dan seperti apakah rumah yang diisi oleh para malaikat. Ini perlu kita ketahui. Kenapa saya ambil tema ini? Karena supaya kehidupan kita, rumah tangga kita, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, bukan rumahku adalah apiku, nerakaku. Ini perlu sekali kita hindari dalam rumah tangga itu, percekcokan ya, antara suami istri, istri dan suami, dan anak-anak. Biasanya di dalam rumah tangga itu suami ya sangat ego ya, tidak mau ngalah ya sama istrinya. Ngobrol paling seberapa, yang sananya marah ya, tidak ada solusi. Ini banyak terjadi ya, tidak seperti biasa ketika kita mengharapkan, menginginkan sebelum kita ada akad pernikahan ya, gombal-gombal, rayuan maut gitu ya terhadap istri kita. Tetapi ya, banyak ini ya, banyak. Kadang-kadang suami tidak mau ngobrol, ego dengan kesibukannya. Ditanya malah lempar sini, lempar sana. Seorang istri itu sakit ya. Seorang istri itu sakit ya ketika suaminya berlaga atau bersikap seperti itu. Ayo kita buka luas-luas, buka jalur komunikasi ya. Bila perlu seminggu sekali kita meeting, musyawarah, gimana nih ya, membahas tentang kekurangan kita aja nih, kekurangan kita, kekurangan istri kita, kelebihan kita, kelebihan istri kita musyawarah, buka. Apalagi di zaman sekarang ya, kita tidak bisa menghindari. Kita ada larangan untuk istri tidak giat-giat main HP, medsos. Kita sendiri tidak menutup hal itu ya. Ini banyak retak dalam rumah tangga, terutama di dalam rumah ya. Itu harus dibatasi, jangan sampai jam 9 ya masih ayo istrinya main tiktokan, suaminya pun juga lihat. Nah ini masalah. Jadi dalam rumah ada seperti, bukannya jelek, bagus kita punya ya, main medsos bagus ya. Ini kita hati-hati, harus ada aturan. Ketika kita melanggar kan kita merasa oh ya, kita tidak bisa mencegah istri kita. Sekarang kebanyakan jarang sekali suami dipijitin sama istrinya, jarang. Adapun yang dipijitin, tangan kanan mijitin, yang ini beda rasanya. Kemesraan itu beda ya, beda karena istri dua di dalam hatinya
bukan hanya mijitin saja, beda kita rasakan. Nah, ini sekarang gak apa-apa kita tua-tua dipijitin sama istri kita. Ayo buka jalur komunikasi supaya rumah tangga kita ini, kebahagiaan ini bukan hanya di dunia saja, kita bawa nanti untuk ke akhirat. Kita bareng dengan istri kita masuk surga. Di samping ada bonus-bonus bidadari-bidadari seperti itu ya, dibuka. Ini yang pertama, saya akan bacakan hadisnya pemula. Salasu fadaila min sa'adatil mar'il muslimi fid dunya. 3 keutamaan min sa'adatil mar'i, dari kebahagiaan seseorang, al muslim, orang Islam, fid dunya, di dunia. Ada 3 yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, al jarus soleh, tetangga yang soleh. Bahasa sederhananya tetangga, bahasa pasiran anu balalagir ya. Sehingga kondusif kita hidup bertetangga. Kadang-kadang kan tetangga itu kebanyakan kan bawel ya, bawel. Bahasa pasiran itu mah nyerenteng ke dia, nyerenteng ke dia, itu ngomong ke dia, ngomong ke dia, itu tidak kondusif ya. Kebahagiaan itu kurang ya. Harus punya tetangga yang soleh ya, harus punya tetangga yang soleh. Sebagaimana di makam pun juga dimakamkan, kita harus dekat dengan orang-orang yang soleh ya. Di dunia hidup bertetangga, berdampingan dengan orang yang soleh. Nanti kita dikubur pun juga berdampingan dengan orang-orang yang soleh. Itu harapan kita ya, harapan kita. Yang kedua, wal maskanul wasi, tempat tinggal, rumah yang luas ya. Minimal ada kamar untuk kita, ada kamar untuk anak-anak kita, ada kamar untuk tamu kita ketika ada tamu, ada kamar ketika ada kedua orang tua kita main, dan disiapin. Di sampingnya ada garasi. Luar biasa kan. Ini jadi permasalahan kita nih. Mobil, motor, satu kamar ya. Nah, ini kita berharap ke sana ya, mudah-mudahan itu ada satu kelebihan ya. Bayangkan yang namanya kendaraan motor satu kamar dengan kita, habis jalan nginjak apa, kita di rumah mau sempit lagi. Siapa sih yang tidak menginginkan rumahnya luas? Pasti ya. Di samping luas, nah ini rumah ini penuh keberkahan penghuninya ya, penghuninya. Yang ketiga, wal markabul hayyin, kendaraan yang mudah. Kendaraan udah disiapin, udah ada. Terus yakin sekarang ya, motor ya, zaman sekarang setiap rumah pasti ada. Banyak, ada yang satu, ada yang 2. Suaminya kerja bawa motor ya, istrinya mau ke pasar bawa motor, anaknya mau sekolah bawa motor, semua udah sejahtera, Ini 3 ini adalah menjadikan kebahagiaan. Nah, hadis ini diriwayatkan dari Nafi', diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Nah, yang akan saya kupas yang kedua, wal maskanul wasi ya, rumah yang luas. Nah, ini tadi ada rumah yang sekiranya malaikat itu tidak mau masuk ya. Malaikat itu tidak mau masuk ke rumah yang dimakan, yang senangnya adalah setan. Ini kedua,
Yang kedua, rumah itu setan tidak mau masuk. Ya, malaikat yang masuk. Nah, coba adakah di kita, ada rumah-rumah kita? Yang pertama, Bapak, saya akan bacakan ada di kitab Ihya, ya, di kitab Ihya. Kullu baitin la yadkhuluhu dhaifun la tadkhulul malaikat. Setiap rumah, ya, setiap rumah, kullu baitin la yadkhuluhul bait, ya, dimasuki tamu, ya, tamu masuk, siapkan, ya, minimal tamu, ya, sehari atau sekali ada tamu. Jangan sampai rumah kita ini tetangga tidak bisa masuk, tamu tidak bisa masuk, ya. Terus caranya gimana? Karena saya emang nggak datang orang ke rumah kita. Itu kan ada yasinan keliling, ya, yasinan keluarga, buka kita yasin. Ini malah berhenti yasinan, ya, buka yasinan keliling. Ayo, mau minggu sekali, sebulan sekali dibuka yasinan. Itu luar biasa, Pak, ya, dampaknya luar biasa, ya, luar biasa. Kita membuka peluang orang lain itu masuk ke rumah kita. Kalau tidak dibuka yasinan seperti itu, silaturahmi, kapan kita mau masuk ke rumah tetangga sebelah, ya, ke rumah saudara, ya, jangankan tetangga, sama saudara. Kalau kita udah rumah tangga kan jarang masuk. Bang bahasa neki ayah bapak na budak nanya di luar, gitu kan? Ayah mana budak, cala lager, gitu ya. Ini, ya, kullu baitin la yadkhuluhu dhaifun la tadkhuluhul malaikat. Setiap rumah la yadkhuluhu, tidak memasuki rumah opo dhaifun, tamu, la tadkhuluhul malaikat, malaikat tidak mau. Jadi setiap ada tamu berarti malaikat masuk. Emang perlu rumah kita dimasuki? Ya jelas. Malaikat kan makhluk suci, ya, sama seperti kita. Nanti ada doa-doanya. Ini. Kemudian saya bacakan, ya, masih di dalam kitab Ihya juga. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innal baita alladzi yutla fihil Qur'an, innal baita, sesungguhnya rumah, alladzi kang yutla, dibacakan, fihi, di dalam bait, ofo Al-Qur'an, Qur'an. Di rumah itu dibacakan Quran. Minimal tuh orang mah kedul saminggu sekali atau malam Jumat baca yasin bareng-bareng. Bisa meren ajak orang memimpin, ada istri, ada anak-anak, ayo jangan. Ajarkan anak-anak kita baca Quran minimal itu kan. Seminggu sekali malam Jumat pada maghrib, jangan kemana-mana. Ajarkan, ya. Lebih-lebih ya setiap ba'da sholat buka Quran. Kalau kita tidak ada pekerjaan seperti itu, bisa dihitungkan kita baca Quran di rumah. Bisa dihitungkan kita baca Quran di rumah kan? Iya, maka bawaannya rumah itu ngap. Ya, ngap. Ada orang yang nggak senang masuk rumah, padahal rumahnya sendiri. Siapa yang mau masuk rumah kalau bukan kita?
Itu. Pala sepintas rumahnya itu ya luas juga. Hanya apa sih? Tidak kumuh juga, tetapi tidak. Iya, dia mau masuk nggak betah. Bawa dia keliling-keliling, jalan-jalan. Seperti itu. Innal baital ladzi yutla fil Qur'an ittasa, maka diluaskan bi ahlinya, luas ya. Wa kasura khairuhu, dan kebaikannya itu banyak. Dalam di rumah dibacakan Al-Qur'an dengan terus bagaikan air mengalir, rumah tangga kita baik. Ya, dijauhkan dari permasalahan-permasalahan. Ya. Kadang-kadang kan kita di rumah getol, sholat wae, ngaji wae. Pamajikan teh dek nurut pisan, jangan kayak gitu nya. Niku hararese teh. Sok ni papagantar pamajikan. Sok titah mingguan tara pamajikan. Sok manja pamajikan, ajak ke pasar, jalan-jalan, aing ngaji tara. Tanggung jawab salah, tanggung jawab ustad ieu ke di akhirat. Ustad mah ngabejaan, kiai mah ngabejaan. Pinu atuh da al-amir lamun dibuka ayeuna pengajian ibu-ibu, bapak-bapak, emak mana isi sidang araraji. Pinu ulah sieun teu aya. Ulah ngaji bapak-bapak doang. Ya, sok sidang araraji ibu-ibu. Ulah lebeting kesibukan, sibuk. Dek kira kesibukan eta nepikeun digotong. Kesibukan eta. Ya. Coba buka istri-istri pengajian. Berbarengan di dunia kita, makan sama istri, minum sama istri, tidur sama istri, ngobrol-ngobrol sama istri. Apakah kita tidak mau bareng-bareng nanti sama istri masuk surga? Bapak-bapaknya pengajian penuh, malam minggu pengajian, malam Senin pengajian. Ibu-ibu ini coba dibuka, jadi masalah. Ya. Iya. Saya belum pernah istri saya disuruh ngaji rutinan. Coba ada berapa di sini? Di Asifah, Asakirin, di sini, di belakang pengajian. Ya. Bahasana ngajiana cuma muludahan doang. Ya. Muludahan, rajaban, aing mingguan. Cek istri kita masalah head, bagaimana pikir headnya. Nah ini hati-hati. Cek istri kita masalah sholatnya, dicek terus. Pernahkah kita mengajarkan tentang head, bagaimana hukumnya head? Pernahkah kita mencek, lihat istri kita wudu, bagaimana wudu yang baik? Kayaknya belum. Mau kapan lagi? Itu tanggung jawab kita. Kali-kali cek istri kita tentang sholatnya. Karena semua akan kembali kepada suami, kembali kepada kita. Seperti itu. Oke, istri kita manjakan, dimanjakan istri kita nih. Ya. Pengen nih, ada. Coba kali-kali ngaji. Seperti itu, ya. Kita ciptakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Saya cek bapak-bapak penuh pengajiannya, tapi ibu-ibu nah ini hati-hati. Bagaimana istri mengurus anak-anak kita? Nah seperti itu. Wa kasura khairuhu wa hadaratul malaikat,
malaikat akan masuk. Ketika rumah dibacakan Al-Quran, ya, lantunan ayat Al-Quran, masuk malaikat. Enak. Ya, enak. Maka ketika kita keluar rumah, bacakan Assalamualaikum. Masuk rumah, datang dari pengajian, dari pasar, dari kantor, dari sawah, bacakan Assalamualaikum. Walaupun di dalam tidak ada istri kita, walaupun di dalam tidak ada anak kita, walaupun di dalam tidak ada keluarga kita, ada kan malaikat. Bacakan kita salam, Assalamualaikum. Jawab, Waalaikumsalam. Kesejahteraan bagi kita, kebahagiaan bagi kita. Nah seperti itu. Kita jangan jauh-jauh, ayo kita rumah kita. Kita sering ke masjid, gitu kan. Tetapi rumah kita diabaikan. Wa kharajat minhu syayatin. Ketika malaikat datang, rumah kita dibacakan Al-Quran, syayatin keluar. Enak kan adem di rumah. Walaupun tidak ada AC, walaupun tidak ada kipas angin, hati tenang. Wa innal baital ladzi, sesungguhnya rumah la yutla fihil Quran, la yutla fihi kitabullah, di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran, doko bi ahlihi, sempit keluarganya. Bahasa orang pasir ini rupak, engap. Ini alabatan paru-paru, engap. Nempo anak tadi kena rurut, ya. Kan anak sebelum dewasa ada pemaksaan. Emang seharusnya jangan saking sayangnya sama anak. Nah, nanti kamu setelah keluar SD, pesantren dan sekolah, iya Pak, nggak mau, harus orang tuanya harus menyiapkan mau pesantren di mana, mau sekolah di mana. Pak Ustadz, bangun anak abi mah bangun pesantren. Eta kumaha cenah da ubah batur, ih di pesantren teh loba jelema. Lain anak orang doang ieu, loba anak uang di pesantren. Ya. Ya. Coba biar mengenal anak kita kehidupan pesantren. Ada batasan-batasan. Minimal tidak manja di pesantren mah. Meureun balik ke moal manja ieu di imah meureunan. Dadahar yang piring. Coba lamun dulu mah masyaallah luar biasa. Itunya. Wa qalla khair, sedikit sekali kebaikannya. Yang banyak adalah pertengkaran, percekcokan. Nah, wa kharajat minhul malaikat, malaikat itu akan keluar dari rumah itu. Wa hadaratus syayatin, setan yang masuk. Jadi intinya, kalau kita menginginkan rumah kita adem, rumah kita sejuk, dimasuki malaikat, ayo baca Quran. Ya, minimal itu sehari semalam sekali. Dampaknya kalau tidak bisa, tidak dibacakan Al-Quran, itulah masuk setan-setan. Kan maksudnya kalau setan udah masuk, masya Allah, ada setan yang mengganggu dalam urusan rumah tangga, ada setan yang mengganggu di pasar, ada setan yang mengganggu di kantor-kantor, ada setan yang mengganggu tempat pekerjaan. Minimal kan dari rumah. Kalau itu mudah banget, insya Allah. Di dalam hadis lain, dalam kitab Mutul Hadis ini ya, halaman 119, walikulli syai'in zakatun, bagi setiap sesuatu itu ada zakatnya.
Wa zakatud dar, adapun zakatnya rumah. Kita kan yang tahu zakat. Zakat mal, zakat apa lagi? Idul Fitri apalagi ya, zakat perniagaan, rumah pun juga ada kan. Nah, mana wa zakatud dar, adapun zakatnya rumah, baitud diafa, ya, dipersiapkan ruang tamu, ya, dipersiapkan ruang tamu. Tuhan buru-buru aing jangan tamu ima aing hararese anak aing itu asap. Gitu kan. Tapi kita berdoa. Kan bisa. Seksana jangan ngontrak ya bisa baik kan. Penting rumahnya. Oh, jangan bisa ngomong orang ya ayang. Coba berusaha, insya Allah. Karena kita ingin ke depan lebih baik, lebih maju seperti itu. Itu di antaranya. Kemudian, apa sih keuntungan kita kedatangan tamu? Gitu kan? Kalau tukang usaha mah ya timbal balik ya untung dan rugi kan kita kan. Buka pintu, silakan duduk, kasih air putih. Gitu kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tiasa monggo. Wajib calik guys. Tumbak ngobrol langsung jakoteda ya nama. Loba kuat. Lamun disuguhan dina gelas semua diinum. Zaman ayeuna mah hayang nu kieu tertutup wae. Deing da. Urang geus sarua ngarasakeun kitu. Perasaan teh pasti bareng ya. Jadi kucai kecuali kopi sugan, kecuali kopi. Ayeuna mah asa kumaha lamun aya tamu disuguhan dina gelas caina cai herang. Geus moal diinum. Tapi lamun ABC mah diinum. Iya kan? Rasa ini beda. Kan di mana siapkeun we. Tara lesot kieu nya. Ya, terus tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam, mangga ada keperluan apa? Tuh lumayan kan ada tamu, buka pintu, duduk rumah kayak ada kemasukan orang. Ya. Hadis seterusnya ya. Ad-daif, adapun tamu semah merenan ya'ti iku datang daif birizki dengan membawa rizkinya. Bawa rizki lain membawa sengsara iya. Ya. Oh aingnya masih datang kayak aing nginjem duit gitu merenan ke sini. Masya Allah. Pak ayeuna mah masya Allah. Jelema lamun nginjem duit. Mun ditempo heula. Ya. Gede-gede teuing, rek kumaha mayarna. Tiba nginjem dia 100.000 kadekeun sertifikat, mun ku kabinat. Nya, mun ku kabinat. Ayeuna mah hararese Pak nginjem duit teh. Kudu jaminan wae. Dia ada yang 100.000 sih. Ya. Nah iya. Ya. Malah tamu datang membawa rezekinya. Pulang. Luar biasa keuntungan orang yang rumahnya didatangi tamu. Wa yartahilu bidzunubil qaumi. Ya. Pulangna akan membawa dosa. Ya Allah, dosa orang dibawa. Biasa nu loba tamuna mah Pak RT, Pak RW. Alhamdulillah Pak RT, Pak RW. Ya. Dia kalau saya ya komo poe minggu kieu mah aya angin belut gitu kan. Luar biasa itu keuntungannya. Harus dibukakan ya. Kunaon tuh bikin sistem tuh DKM masih besar alamir teh ayo
Kita seminggu sekali anjang ngopi luar biasa seminggu ngopi ya, luar biasa di rumah ya. Jangan sampai rumah itu angker ya. Nyaho asup ka rumah teh beda orang diumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba bayang bahar oh iya rumahna oh iya imana Masya Allah. Datang undangan kayak di mananya ya, tapi di RT ya. Beda undangannya innalillahi matanya pasti datang. Mau undangan di mananya berapa pagi ya teh. Jangan seperti itu. Piraku jamaah sekuluban atau apal rumahnya DKM Masjid Besar Al Amir nya oh sana di belakang polsek, bukan belakang polsek ini masjid ya. Yang pemilihan kan polsek gitu ya. Insyaallah kali-kali kan kali-kali kaum bisa mak Ustaz ayat 5 kan dia alamirnya nunggu ngaji ayat 5 Ustaz kan dia alamir khutbah jeung ngaji jeung marbot 6 marbot 2 marbot yang imam yang iya ayo kali-kali fasilitasi Ustaz ayo ngopi di rumah saya nih oh sebutkan Ustaz gara rendut atuh iya gara rendut aja nake ayo saminggu semua nangis mualang ngagoler Ustaz ayo meni Ustaz teh nyawa imah jamaah aja Ustaz ku bedegong teuing padahal karena diundang kata babari undang Ustaz mah yo anak saya nih ulang tahun yo panggil anu ieu nanti ngaranna anu hadiahna anu ngaji yasinna anu ngadoana berkah rumah kita balik Ustaz diamplokan rada gede. Emang menang? Paling gede itu masih amplop ka ulama, ka alim, ka ahli fikih. Ya, Imam Suyuti ngatakan gitu. Aya di kitab Nasolih Ibad yang kitab lain aya. Ranking pahala ayeuna urang sedekah itu adalah kepada alim, ulama, para kiai. Atau beda Ustaz. Hedanan kitu meureunana. Gitu. Nah ini orang kan sedekah hiji dibalas 10 eta mah ka jalma anu sehat minta sehat kan minta 10 ranking paling akhir ya setelah kedua orang tua kita gede dong 10 90 900 ya dan seterusnya adalah alim kayak ulanyanya ya, ke alim ke ustad ya ulanyanya ya, sok ya sih ada kandal ya jadi ya ada kandal seperti itu ya. Kemudian nah ini datang tamu membawa rezeki pulang membawa dosa ini luar biasa. Selanjutnya ahabbu buyutikum ilallah. Adapun rumah-rumah kalian yang disukai Allah di dalamnya adalah yatimun mukramun. Ada yatim yang dimuliakan. Itu mulia. Muliakan yatim, beri makanan, sekolahkan di rumah. Lain ngadempet jeung yatim ngadahar ti yatim oh itu bahaya eta yatim balik jadi silakan kalau mau mengurus yatim silakan nanti juga akan ada donatur kita insyaallah akan diberi keberkahan
lain numpang hidup ti yatim lain. Da yatim ge aya milikna. Cuman kita mah wasilah. Ya. Seperti itu. Ini banyak hadisnya banyak ya. Karena rumah yang kita masuk baca doa, ke masjid kita masuk baca doa, kemana lagi, ke pasar kita masuk baca doa. Luar biasa. Hal-hal sekiranya apa ya, orang lain tidak membacanya, kita baca, itu keberkahan akan datang kepada kita ya. Bapak hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan pada kesempatan yang mulai ini. Mohon maaf apabila penyampaiannya di waktu ini, di pagi ini banyak kekeliruan, kekurangan, kehilafan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan mudah-mudahan rumah kita yang kita huni bersama istri dan anak-anak Allah berikan keberkahan, baik keberkahan dunia maupun keberkahan akhirat. Akhir kata kita tutup dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa safina karimina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina sabi rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wal hamman illa farajtah wal hajatan illa qadaita wa yasartah wa yasir umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana wa ahtim bis solihati a'malana. Allahumma tawaffana muslimin wa ahina muslimin wa alikna bis solihin ghair khazaya wala mabtunin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisil Fatihah.